Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Denny di channel Denny Putra ST. Gimana kabar-kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Mas Denny hadir untuk membahas sedikit banyak tentang permasalahan yang masih berlangsung antara seorang guru spiritual Padepokan, yaitu Nurjat Sejati, Gus Samsudin, dan pesulap Indonesia, yaitu Marcel Radival. Ya, teman-temanku sekalian, di media sosial memang saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan terkhususnya menyudutkan daripada Gus Samsudin. Hal ini berkali-kali Mas Denny jelaskan, penyebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan diundangnya Marcel ini ke semua YouTuber-YouTuber terkenal yang notabene adalah seorang selebritis yang berasal dari selebritis kemudian menjadi YouTuber. Kontak atau menghubungi Marcel tentunya lebih cepat ketimbang dengan Gus Samsudin yang berada di kota di luar Jakarta untuk mengundangnya dalam satu acara podcast. Namun Mas Denny berharap baik Gus Samsudin itu bisa dan dapat hadir di acara-acara besar di televisi yang membahas tentang dirinya, teman-temanku sekalian. Nah, ini kan di media sosial ya, banyak sekali pemberitaan tentang KTP ya, dimana 4 hari yang lalu tanggal 3 bulan Agustus Gus Samsudin datang bersama pengacara dan para pemangku kepentingan di Padepokan datang ke Polda Jawa Timur ya, dengan membawa harapan bahwasannya pelaku pencemaran nama baik terhadap dirinya dan ujaran kebencian itu bisa ditindaklanjuti, karena semakin lama semakin merajalela dan semakin parah mungkin yang dianggap. Nah, Gus Samsudin ada yang unik ketika ke sana tanpa menggunakan sendal atau slipper ya teman-teman. Tapi itu sudah Mas Denny ungkap di video yang lalu bahwasanya hal itu dilakukan karena Gus Samsudin itu memang gemar nggak pakai sendal. Jadi bukan karena yang gaib-gaib atau Gus Samsudin bisa terbang ini, enggak. Tapi penjelasan para santri, penjelasan yang ada di internet itu menjelaskan bahwasanya Gus Samsudin suka nggak pakai sendal. Ya, itu pribadi masing-masing. Nah, teman-temanku sekalian, ini yang lagi heboh ini banyak sekali yang mengatakan Mas Marcel ya, pesulap merah, kenapa nggak lapor balik, kenapa belum ada laporan balik ke kepolisian yang katanya Anda menuduh si Gus Samsudin melakukan penipuan gitu, kenapa belum ada gitu. Nah, banyak sekali mungkin persiapan-persiapan dari pesulap merah ya yang ingin melaporkan sosok Gus Samsudin nih dengan berbagai macam laporan nantinya untuk beliau gitu. Tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh yang pertama ya, Kang Mamas dulu ya, itu mengingatkan bahwasanya kita ini saudara gitu. Bisalah kalau misalkan permasalahan itu diselesaikan secara baik-baik, tidak usah sampai ke ranah hukum. Karena kalau sudah ada laporan ke hukum, maka kasusnya akan berlarut-larut teman-teman, dan ini akan merugikan satu sama lainnya. Itu ungkap guru besar Mamas Karyo, adalah sahabat dekat daripada Gus Samsudin, teman-teman. Nah, begitupun Marcel juga. Marcel saat ini yang dari kacamata Mas Denny ya, entah dari kacamata teman-teman, beliau tuh lagi disibukkan dengan travel show-nya di media-media swasta, TV-TV swasta, podcast artis-artis besar ya. Yang terakhir ada Nikita Mirzani, ada dari Denny Sumargo, ada dari Kobuzer, ada dari Sule, kemudian terakhir TV seperti Trans TV, Jumpa sama Roy Kiyoshi. Itu semua yang dilakukan oleh pesulap merah dengan membawa sebilah keris yang digunakan yang sama hampir digunakan oleh Gus Samsudin dalam perobatan kemarin, dan itu menjadi suatu pembulian dan menjadi lebih memperkeruh suasana dan menjadikan Gus Samsudin ini apa ya, terpojok gitu, dan itu kan nggak bagus gitu. Kalau dari segi agama mengolok-olok orang juga lama-kelamaan juga nggak bagus kan gitu. Jadi kita melihat dari situnya. Nah,
kembali lagi teman-teman ke pembahasan bahwasannya pada hari dimana pesulap merah itu hadir di Padepokan Nurjat Sejati ya, itu kan pada saat pulang ya dimintai KTP baik pesulap merahnya dan para tim mungkin ya. Ya, jadi pada saat itu Marcel ini sempat bersikukuh untuk menanyakan kenapa mesti KTP, kenapa ini kan privasi begini-begini ya. Kata tim juga menolak juga hampir ya untuk menunjukkan KTP. Tetapi karena pesulap merah bukan warga di situ, tentunya beliau harus menaati apa yang diminta sama pemerintah daerah di situ selaku petugas yang berwenang di situ. Walaupun bukan polisi, tapi kan masyarakat juga setuju tuh. Ketika kita misalkan gini, ketika kita mau nginep nih, mau bertempat tinggal, mau nyewa rumah, tentunya ada orang desa yang datang ke tempat kita untuk meminta fotokopi KTP. Hal-hal apa sih yang mendasari petugas itu untuk minta KTP gitu? Karena takut terjadi apa-apa. Kita pendatang, kita nanti takutnya ada kejadian kecelakaan, kejahatan kriminal lah. Kita punya itu, petugas itu punya data kita, dan nanti kalau misalkan ada tindakan kriminal, itulah sebagai pegangan dia mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, mungkin bupati, mungkin gubernur. Nah, kan sampai ke situ dia arahnya. Nah, seperti itulah teman-temanku sekalian. Nah, jadi terkait dengan permintaan KTP itu teman-teman, ini menjadi salah satu alasan dari netizen ya. Ingat ya, ini netizen yang berkomentar bahwasanya kemungkinan Marcel akan melaporkan dari kejadian itu atas pempublikasian KTP tanpa izin ya, melaporkan pempublikasian KTP tanpa izin. Nah teman-teman, Mas Denny kan gini ya, ini kita dengarkan aja dulu dari Gus Samsudin ataupun dari kuasa hukumnya ya teman-teman. Ada 35 akun YouTube yang di situ menuduh saya, nanti akan saya laporkan, dan ini juga sedang saya siapkan, dan terkhusus untuk si Hariseanto itu nanti akan ada laporannya. Untuk waktunya akan saya serahkan kepada kuasa hukum saya gitu. Hariseanto itu nama KTP-nya Marcel yang ditunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman YouTube tahu kan, waktu saya lihat itu, saya melihat dan saya baca dengan saksama, namanya Hariseanto, alamat Tangerang. Itu Marcel, pemilik akun Marcel yang rambut merah itu. Kemudian jagongan sama saya di Polres Blitar malam itu, hari Rabu tanggal 20 Juli. Dia menyatakan bahwa dia tidak tinggal sebagaimana di alamat KTP, tetapi tinggal bersama istrinya di Bandung karena dia menikah setahun yang lalu. Ceritanya gitu ini. Dia mengaku sendiri pada saat jagongan dengan saya. Intinya nanti bagaimanapun semua warga negara tanpa kecuali harus taat hukum, harus tertib. Jadi pengacara daripada Gus Samsudin ataupun Gus Samsudin sendiri mengatakan nama KTP daripada pesulap merah bukanlah Marcel Radipal, tetapi Hariseanto. Teman-teman sekalian, itu nama aslinya katanya. Nah, ini yang menjadi polemik di mana pengungkapan nama ini ya, ini menjadi sesuatu yang membuat netizen beranggapan ini udah mau publikasi KTP-nya ini. Ini kan nama asli teman-teman. Nah, yang bisa mempublikasi nama di KTP dia siapa? Teman-teman sekolah dia. Itu bisa mempublikasi karena dia kenal gitu si pesulap merah ini, nama asli dan segala macam. Nah, kan bukan KTP-nya. Kalau KTP itu kan ada nomor NIK, ada jenis kelamin, pekerjaan, alamat lengkap secara detail ya. Ingat, tanda tangan. Terus ada lagi tanda tangan apa namanya, lurah dan segala macamnya. Itu kan mendetail gitu. Bukan namanya saja. Kalau nama itu bisa adiknya, bisa kawan sekolahnya, kawan sepermainannya yang bisa mengungkapkan. Jadi menurut Mas Denny secara pribadi nggak ada masalahnya dan nggak ada namanya pencemaran nama baik dan mempublikasikan data KTP yang fatal gitu, yang sangat urgent, nggak gitu. Jadi untuk
Mas Pesulap Merah juga harus mengklarifikasi sebenarnya nama Mas itu siapa toh. Ini Pesulap Merah, Marcel Radipal atau Heri Setianto tadi. Jadi kita nggak boleh nutup-nutupi kan Mas, mengajari kita juga jangan nutup-nutupi kebohongan gitu, jangan main-main trik gitu. Nama asli kalau boleh dibuatlah di Wikipedia, karena kalau di Wikipedia dibuatnya nama lain Pesulap Merah adalah Marcel Radipal, nggak ada Heri Setiantonya. Ya mungkin itu secara pribadi, cuman kan karena Anda seorang public figure, hal itu jangan sampai orang lain yang mengungkap gitu. Coba kalau bisa Anda sendiri yang menyatakan itu mungkin di video. Ya jadi untuk Gus Samsudin ya, Mas Dedi juga berharap coba agak lebih legowo lagi sesuai dengan kata-kata teman-teman di Padepokan ataupun di luar Padepokan seperti Gus Samsudin. Ini sangat diperhatikan oleh Mas Karyo seperti itu. Teman-teman, sampai sini dulu dari Mas Deni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.